私たちが指令する Oke, kalah. Oke sip, makasih. Namanya siapa? Namaku Marvel. Oke sip, makasih. Namanya siapa? Lutfi. Oke sip, makasih. Namanya siapa? Nama saya Ahmad Hidayat. Oke sip, namanya siapa? Irena Ramadanti dari UNJ. Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Minggu kemarin ada pembukaan pelatihan jangka pendek Bahasa dan Budaya Indonesia di kampus saya. Pelatihan ini diadakan untuk mahasiswa Universitas Takushoku loh. Pelatihan ini baru bisa diadain lagi setelah kurang lebih 3 tahun terhambat pandemi. Selain belajar di kelas, ada kegiatan lain juga, kayak acara ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa Universitas Dharma Persada. Waktu ngobrol, mereka kelihatan seneng banget. Saya jadi iri. Zaman saya kuliah, nggak ada acara kayak gini. Enak banget ya jadi mahasiswa zaman sekarang. Terus minggu kemarin, Najmah ikutan acara latihan dasar kepemimpinan di sekolahnya. Acara itu diadain di markas TNI Angkatan Udara. Mereka nginep selama 3 hari 2 malam di sana. Najmah dan teman-temannya tidur di dalam tenda, pakai tempat tidur untuk tentara loh. Mereka harus ikuti macam-macam kegiatan untuk melatih fisik dan mental. Ada kuliah, ada latihan fisik, dan ada juga latihan mental. Di dalam latihannya ada juga latihan jalan di atas api loh. Terus pas malam-malam mereka dibangunin dan diminta jalan malam. Waktu lewatin rutenya, mereka ditakut-takuti oleh hantu loh. Tapi hantunya ini ya hantu bohongan ya. Terus kemarin saya akhirnya nyopot selotip yang nempel di frame sepeda saya. Selotip ini saya tempel waktu di Jepang. Dulu pas pakai sepeda ini di Jepang, saya sering parkir sepedanya di tempat parkir sepeda di dekat stasiun. Nah, kadang pas ambil sepedanya, frame-nya itu lecet-lecet. Frame sepedanya itu lecet karena bergesekan dengan frame sepeda lain yang diparkir di samping sepeda saya. Mereka kayaknya keluarin sepedanya asal-asalan, jadi frame sepedanya ngegores frame sepeda saya. Nah, karena itulah saya pasang selotip di frame. Gara-gara selotip itu, frame saya jadi kelihatan kotor, makanya saya copot. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di minggu kemarin ada lomba pidato bahasa Jepang loh. Lomba pidato kali ini diadakan atas kerjasama antara Universitas Dharma Persada, Universitas Takushoku, dan Perhimpunan Alumni dari Jepang atau Persada. Lomba pidato bahasa Jepang ini adalah salah satu lomba dengan sejarah yang panjang di Indonesia loh. Kali ini adalah pelaksanaan yang ke-18 kali. Lomba pidato yang sebelum ini diadakan tahun 2019 sebelum pandemi. Setelah pandemi, lomba ini nggak bisa diadain kurang lebih 3 tahun. Saya senang banget, akhirnya lomba ini bisa diadain lagi. Di dalam lomba ini ada 2 tingkatan. Ada perlombaan tingkat SMA dan ada perlombaan tingkat perguruan tinggi. Murid SMA dan mahasiswa yang daftar datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kebanyakan dari daerah Pulau Jawa sih, tapi ada juga yang datang dari Pulau Sulawesi dan Pulau Sumatera. Kali ini tema pidatonya adalah mimpi dan masa depan. Temanya mungkin nggak terlalu susah ya. Oh ya, mahasiswa dari Universitas Dharma Persada juga masuk ke babak final loh. Mahasiswa wakil kampus saya ini suaranya bagus banget loh. Dia juga pernah muncul di videonya Harinya Japanesia. Namanya Emir Baihaki. Nanti kita dengar kesan dia ikut lomba ini ya. Finalis tingkat SMA dan perguruan tinggi masing-masing 10 orang. Pendaftarnya itu ada sekitar 87 orang loh.
pendaftar tingkat SMA ada 56 orang dan sisanya 31 orang adalah pendaftar tingkat perguruan tinggi. Dari situ naskahnya diseleksi sampai hanya tersisa 10 orang untuk masing-masing tingkat. Saya yakin juri yang seleksi naskah-naskah itu pasti pusing banget. Soalnya isi pidatonya bagus semua loh. Nah, sekarang saya mau wawancara ke para finalis dan penonton lomba ini tentang kesan mereka terhadap pelaksanaan lomba. Cek hasil wawancaranya ya. Oke, sip. Makasih. Namanya siapa? Namaku Marvel. Oh, Marvel ya. Hari ini ikut perlombaan lomba pidato ya. Mewakili daerah mana nih? Mewakili daerah Jawa Timur dari sekolah Nation Star Academy, Surabaya. Oke, Surabaya ya. Ini baru pertama kali atau udah pernah sebelumnya ikut perlombaan lomba pidato ya? Ini pertama kali sih. Oh. Gimana kesannya? Aduh, jujur awalnya sih deg-degan ya. Soalnya kan selama ini kan belum pernah ngomong dalam bahasa Jepang dalam kalimat yang banyak gitu. Terus juga aku itu kemarin tuh daftarnya mendadak sih. Oh. Jadi buatnya itu coba buru-buru gitu. Oke. Terus gimana nih? Perasaannya bakal menang atau enggak nih setelah tadi pidato? Ya semoga menang lah. Menang lah. Iya. Amin. Amin ya. Ini kan hadiah pertamanya ke Jepang nih, jalan-jalan. Kalau udah bisa ke Jepang nih mau ngapain nih? Oh pastinya sih, wah jalan-jalan yang banyak, foto-foto. Foto ya. Oke, sip. Makasih banyak Marvel. Ya makasih. Oke, sip. Makasih. Namanya siapa? Lutfi Lutfi dari mana? dari Sidoarjo SMA Kerembung. Oh, dari Jawa Timur ya? Ya, Jawa Timur. Oke, sip. Lutfi ini kan ikut lomba pidato nih. Kali ini pertama kali ikut lomba atau sebelumnya udah pernah? Pertama kali. Oh, pertama kali. Gimana kesannya? Kesannya seru dan menambah wawasan. Oh, oke. Terus setelah pidato tadi, kira-kira Lutfi gimana nih? Bisa menang atau enggak nih? Kemungkinannya sih rendah, tapi lumayan buat pengalaman. Oke, jadi walaupun nanti nggak dapat juara, tapi udah seneng Seneng. dapat pengalaman ikut Ya, lomba ya? pengalaman lomba. Oke, sip. Makasih Lutfi, semoga sukses. Amin. Terima kasih. Oke, sip. Makasih. Namanya siapa? Nama saya Ahmad Hidayat. Dipanggilnya? Ahmad bisa. Ahmad ya. Ahmad ini asalnya dari mana? Asal Makassar. Makassar ya. Gimana kesannya ikut lomba pidato kali ini? Terkejut sih karena pertama kali datang ke Jakarta juga. Oh, oke. Terus jauh-jauh ke Makassar dan pengen berjuang. Coba apakah sejauh mana saya bisa berkembang. Oke, sip. Terus sekarang tadi dapat juara ke 3 ya. Alhamdulillah, sip. Keren banget. Gimana perasaannya setelah pidato terus dapat juara 3? Plong ya. Akhirnya sudah selesai gugupnya, Kinco sudah selesai dan ada hasil yang bisa dibawa pulang ke Pulau Sulawesi. Oke, sip, mantap. Nanti kalau ada pertandingan atau perlombaan pidato lagi mau ikut lagi? Boleh. Oke, mantap. Terima kasih Ahmad. Terima kasih. Oke, sip. Oke, sip. Namanya siapa? Irena Ramadanti dari PNJ. Oke, dari Jakarta ya? Iya, dari Jakarta benar. Oke. Irena ikut lomba pidato hari ini ya. Ini baru pertama kali atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya udah pernah, jadi waktu SMA kebetulan lombanya di Unsada juga. Oh, gitu. Waktu SMA kelas 1 ikut lomba pidato bahasa Jepang di Unsada, tapi nggak menang, nggak masuk final bahkan. Iya, nggak masuk final bahkan. Terus nggak pernah ikut lagi tuh karena agak-agak trauma. Kirain mikirnya kayaknya emang nggak cocok nih di bahasa Jepang lomba-lomba gitu. Akhirnya waktu SMA sempet ikutnya Inggris di mana-mana gitu kan. Terus pas kuliah karena masuk jurusan bahasa Jepang, jadi kayak coba lagi deh sekali lagi, dan kebetulan di Unsada lagi. Iya. Itu kan tadinya ada rasa khawatir gitu setelah sebelumnya nggak masuk final ya. Iya. Itu apa yang bikin mau ikut lagi? Sebenarnya peran paling besar itu karena kuliahnya pendidikan bahasa Jepang gitu ya. Terus kan waktu SMA kan belajar sendiri gitu. Jadi emang nggak ada yang menunjukkan, nggak ada yang ngasih tahu dan segala macem gitu. Pas di kuliah belajar serius gitu, ada pendidikan formalnya, ada dosen-dosen yang ngebantu juga. Jadi ngerasa pasti ada kemajuan nih dari pas SMA sama pas sekarang, pasti ada perbedaan, siapa tahu bisa gitu. Jadi coba lagi. Oke. Dan
Dapat juara keberapa? Juara 2, alhamdulillah. Wih, mantap banget ya. Nanti kalau ada lomba lagi mau ikut lagi nggak? Kalau ada kesempatan, insya Allah pengen ikut lagi. Jadi nggak trauma lagi ya? Enggak dong, kan udah menang. Sip, makasih Rena. Iya, sama-sama. Makasih banyak. Oke, gimana hasil wawancaranya? Ada peserta yang datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, terus ada juga yang dari Pulau Sulawesi ya. Peserta yang dari Sulawesi dapat juara 3 ya, keren banget. Dia bisa bawa oleh-oleh juaranya ke Pulau Sulawesi. Keren abis. Untuk kalian yang lihat video ini, coba ceritain kesan kalian tentang peserta yang tadi saya wawancara ya. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jepang juga nggak apa-apa. Saya tunggu cerita kalian.はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で、ダルマプサダ大学で行われた日本語弁論大会について話しましたけれども、いかがでしょうか。1の方々に、1週間の日本旅行という、商品が送られますので、自分も参加したくなります。でも、スピーチって結構勇気がいりますね。参加者の皆さんは本当にすごいと思います。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はラティです。ラティというのは、動詞ですけれども、ブルという、接頭辞も、ムという接頭辞もつく動詞です。つく動詞。つまり、ブラティという形もあれば、ラティという形もあるということですね。では、まず、ブラティを見ましょう。ブラティは基本的に練習をするという意味で、その後に何の練習なのかを示す単語が来るというパターンで使われることが多いです。例えば、野球の練習をするという意味のブラティビスボールとか、サッカーの練習をするという意味のブラティセパクボラとかです。では、その例文を見ましょう。例えば、dulu waktu SMA saya berlatih bisbol 3 kali seminggu という文章で、意味は昔高校の時、私は週3回で野球の練習をしていましたという意味です。他の例文を見ましょう。例えば、dia berlatih piano setiap hari, jadi bisa juara という文章で、意味は彼女は毎日ピアノの練習をしていますので、優勝することができましたという意味です。berlatih に、フォーマルなニュアンスがありますので、私は友達と話したときにberlatihと言ったことはほとんどないような気がします。普段の会話でberlatihはラティハンというカジュアルバージョンで使われることが多いです。ラティハンはラティ、プラス設備時の案で、名詞化ですね。ラティハンに練習という意味の名詞もあれば、カジュアルな会話で練習をするという意味も持っています。先ほどの例文のberlatihは全部ラティハンに置き換えることができます。では次にmelatihを見ましょう。melatihは、どっちかと言いますと何かを鍛えるという、意味があります。例文は例えばdia melatih otot kakinya dengan lari 10 km setiap pagi という、文章で、意味は彼は毎朝10キロ走ることで足の筋肉を鍛えているという意味です。もう一つ見ましょう。例えば、Pak Hari melatih bahasa Jepangnya di acara 飲み会という文章で、意味はハリさんは飲み会で自分の日本語を鍛えているという意味です。例文を見てみますと、melatih の後に鍛えられる物事が来るということですね。ちなみに、melatih のカジュアルバージョンは、ngelatih で、エンジが最初についているもので言いにくいかもしれないですね。エンジですね。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみて、コメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとの、コミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ、ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら
下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやりとりがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye.